Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ali, Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, NIM 232 10 10 396. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal untuk tugas UAS Matkul Manajemen Kurikulum dan Program Pendidikan yang diampuh oleh Bapak Dr. Imron Fauzi MPD. Latar belakang jurnal yaitu kewirausahaan tidak didasari pada basis yang tidak didesain secara baik dalam regulasi kurikulum di satuan pendidikan. Namun permasalahannya ini perlu belajar dari perubahan kurikulum secara historis agar kebijakan turunan kurikulum yang dibuat betul-betul disesuaikan berdasarkan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, landasan teori. Landasan teori ini mengembangkan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis pendidikan kewirausahaan dalam pendekatan Living Forward Education, memerlukan landasan yang kuat agar sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan sebagai pembentukan karakter, pendidikan agama Islam menekankan pada pembentukan akhlak mulia. Selanjutnya yakni subjek ini yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dalam peneliti ini adalah konten analisis. 5 teknik analisis merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menganalisis sebuah teks baik berupa kata-kata, gambaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah metode dan instrumen, di mana metode ini yang digunakan dalam peneliti ini dapat menggunakan metode kualitatif dalam kurung library yang mengandalkan sumber-sumber informasi yang tersedia di perpustakaan atau dokumen tertulis yang akan meliputi identifikasi topik seperti pengumpulan sumber penyusunan. Selanjutnya yakni pelaksanaan penelitian. Pemerintahan ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan 4 standar nasional pendidikan, yaitu yang pertama standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang terakhir standar pendidikan. Kurikulum dipahami sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan belajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Maka dengan terbitnya peraturan pemerintahan nomor 19 tahun 2005, pemerintahan telah menggiring pelaku pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum dalam bentuk kurikulum tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya, hasil penelitian. Mulanya istilah kurikulum digunakan bukan dalam bidang pendidikan, akan tetapi dalam dunia olahraga. Kurikulum dan bahasa Yunani berasal dari kata kurir, artinya pelari. Kurerer artinya tempat berpacu. Mengambil makna dari istilah yang digunakan ini, maka kurikulum adalah suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari sehingga sampai pada garis finish yang ditetapkan dengan mengambil makna dari batasan kurikulum tersebut. Kemudian istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan. Secara sederhana, pada awalnya kurikulum diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari atau diselesaikan oleh setiap siswa atau anak didik untuk memperoleh ijazah. Ada 2 unsur pokok yang menjadi tekanan dari pengertian kurikulum tersebut. Isi kurikulum adalah mata pelajaran yang diberikan pihak sekolah dan harus ditempuh oleh setiap siswa. Dan tujuan utama pendidikan atau kurikulum agar siswa menguasai setiap mata pelajaran yang diberikan dan akhirnya siswa tersebut berhak untuk mendapatkan sertifikat atau ijazah sebagai bukti telah menyelesaikan program pendidikan. Sampai saat ini, pengertian kurikulum tersebut masih mewarnai dan pada bagian-bagian tertentu masih digunakan dalam setiap praktik pendidikan. Perkembangan selanjutnya, kurikulum tidak hanya menekankan pada isi atau mata pelajaran saja, akan tetapi lebih luas lagi, yaitu penekanan pada semua pengalaman belajar yang diterima siswa dan mempengaruhi perkembangan kurikulum. Yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihannya, metode kualitatif dengan library
research memudahkan akses berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal, dan artikel, mengurangi kebutuhan untuk perjalanan dan mengumpulkan data sehingga lebih efisien secara waktu dan biaya. Kekurangannya, ada resiko menggunakan sumber yang tidak kredibel atau sudah usang, yang dapat mempengaruhi validitas hasil penelitian. Penelitian ini dapat menggali pengalaman individu atau konteks sosial yang lebih dalam yang sering kali penting dalam penelitian kualitatif tersebut. Cukup sekian review jurnal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.